Selamat malam, saya Panembahan Dr. Mistik, host dari podcast Satu Suro Activity. Sekarang Satu Suro Activity bekerja sama dengan Anchor. Aplikasi ini sangat membantu saya untuk membuat dan publish show saya ini. Perlu kalian ketahui, ternyata membuat podcast itu sangat gampang sekali dan 100% gratis. Anchor tidak hanya mempermudah untuk membuat podcast. Dalam hal distribusi pun aplikasi Anchor memiliki banyak jaringan, di antaranya Spotify, Apple Podcast, dan platform podcast lainnya. Tidak perlu berpikir lama, segera download aplikasi Anchor dan bikin podcast kamu sekarang juga, gak pakai lama. Hari ini Anda mendengarkan podcast Satu Suro bersama Mistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam, rahayu. Para pendengar Satu Suro Activity. Saya Panembahan Dr. Mistik. Pada malam hari ini, Satu Suro Activity mempersembahkan segmen Kini Aku Jadi Tahu, memberikan informasi cerita mengapa hantu wanita disebut kuntilanak. Selamat mendengarkan. Hantu atau makhluk yang tak kasat mata dikenal secara umum sebagai sosok roh atau arwah yang meninggalkan badan karena kematian. Tak heran jika sosok hantu populer dengan wujudnya yang mengerikan. Di Indonesia sendiri, banyak yang takut jika mendengar kata hantu, karena secara spesifik makhluk ini menakutkan. Salah satunya kuntilanak. Hantu yang terkenal lewat suara tertawa melengkingnya ini merupakan sosok yang menyeramkan dan pastinya membuat siapa saja merinding ketakutan. Telisik punya telisik, ternyata hantu kuntilanak memiliki sejarah asal usulnya. Cerita kuntilanak konon katanya mulai beredar sejak tahun 1600-an. Kuntilanak atau yang sering disebut kunti adalah sosok hantu yang dipercaya berasal dari perempuan hamil yang meninggal dunia saat sedang melahirkan. Namun, anak tersebut belum sempat lahir ke dunia atau belum keluar dari perut sang ibu. Hantu kuntilanak berasal dari kota Pontianak yang terletak di Kalimantan Barat. Awal mula mengapa kuntilanak dikaitkan dengan Pontianak? Karena asal makhluk astral ini ialah kota tersebut. Nama Pontianak merupakan singkatan dari perempuan mati beranak. Mitos ini dikabarkan mirip dengan mitos hantu Langsuir yang dikenal di Asia Tenggara, terutama di Nusantara. Kuntilanak sejak dahulu juga telah menjadi mitos yang umum di Malaysia setelah dibawa oleh imigran dari Nusantara. Semenjak kejadian itulah kota Pontianak disebut-sebut selalu berkaitan dengan kuntilanak.
karena kisah awal munculnya hantu tersebut dari kota itu. Dalam cerita dan film horor kuntilanak digambarkan sebagai sosok wanita yang wajahnya menyeramkan dengan rambut panjang terurai serta selalu menggunakan dress berwarna putih. Salah satu yang paling kuat berhembus adalah kabar mengenai kehadirannya yang ada di sekitar kita. Konon katanya banyak yang menyebutkan bahwa sosok ini banyak mendiami tempat-tempat yang tinggi ataupun juga lembab seperti pohon keramat, aliran sungai, atau bahkan air kolam renang yang sudah tak terpakai. Banyak pertanda yang menandakan kehadiran sosok ini. Ada yang menyebutkan bahwa kehadirannya ditandai dengan wewangian seperti harum bunga Kamboja dan juga melati. Namun tak jarang ada yang menyebutkan juga bahwa bau kuntilanak cukup busuk karena memang sosok ini memiliki banyak luka di sekujur tubuhnya yang menghasilkan darah yang membusuk juga. Namun berbeda dengan cerita rakyat Melayu yang menggambarkan sosok kuntilanak dalam bentuk wanita berwajah cantik dengan punggung berlubang. Kuntilanak juga digambarkan senang meneror atau mengganggu penduduk kampung untuk menuntut balas dendam. Diceritakan juga bahwa pria yang tidak berhati-hati dengan makhluk ini dapat dibunuh setelah si Kunti berubah wujud menjadi penghisap darah. Sosok Kunti sering menjelma sebagai wanita cantik yang berjalan seorang diri di jalan yang sunyi dan sepi. Karena itu, cerita ini kemungkinan bertujuan untuk menghindari wanita agar tidak diganggu oleh pria apabila ia berjalan sendirian di tempat yang sunyi. Tidak dapat digambarkan secara spesifik sosok Kunti karena hanya orang tertentu yang dapat melihatnya secara langsung berdasarkan kepercayaan dan tradisi masyarakat Jawa. Kuntilanak tidak akan mengganggu wanita hamil bila wanita tersebut selalu membawa paku, pisau, dan gunting bila berpindah kemana saja. Hal ini menyebabkan seringnya terbiasa meletakkan gunting, jarum, dan pisau di dekat tempat tidur bayi. Menurut kepercayaan masyarakat Melayu, benda tajam seperti paku bisa menangkal serangan kuntilanak. Ketika kuntilanak menyerang, paku ditancapkan di lubang yang ada di belakang leher kuntilanak. Sementara dalam kepercayaan masyarakat Indonesia lainnya, lokasi untuk menancapkan paku bisa bergeser ke bagian atas, bagian ubun-ubun kuntilanak. Di dalam kepercayaan agama Samawi, Islam, Nasrani, dan Yahudi, kuntilanak termasuk dari golongan jin kafir atau setan. Di dalam Islam, kuntilanak termasuk golongan jin dari jenis afaf, jin yang suka mengganggu dan menakut-nakuti manusia, dan arwah jin yang mengaku-ngaku sebagai orang yang sudah tiada. Para pendengar satu Suro Activity, seringkali sosok jin menjelma sebagai setan wanita dikarenakan sangat mudah untuk menggoda seseorang, apalagi pria, dengan sosok seorang wanita. Para pendengar satu Suro Activity, pada dasarnya jin adalah makhluk yang dapat menyerupai bentuk apapun dan siapapun yang dia kehendaki, yang ingin dia goda dan yang ingin ia ganggu. Para pendengar satu Suro Activity, tetaplah meminta perlindungan kepada Allah dan tetap iling lan
waspodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam, salam. Rahayu, rahayu, rahayu.